Hello buddy, see you again with me, Chancar Channel. Now I am in Sydney Harbour National Park, Bluefish Point. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan aku, Chancar Channel. Channel yang berusaha untuk menginspirasi tentang kehidupan kita agar lebih baik dan terarah serta benar dan jelas. Kali ini aku jalan-jalan di salah satu taman nasional, jadi taman lindung di daerah Manly, letaknya di ujung utara kota Manly. Ini jalan-jalan di SIS National Park Bluefish Point. Ini saya jalan-jalan di tapak ini, yaitu tepatnya di St. Patrick Estate. Ini di sampingnya St. Patrick Estate, yaitu real estate atau perumahan St. Patrick, yaitu letaknya di ujung utara dari kota Manly, kawan. St. Patrick Estate is site of exceptional historical, jadi mempunyai sejarah yang sangat panjang. Ini kawan, jalan-jalan, lihat ada orang jalan-jalan. Seperti biasa, kita jalan-jalan sambil memandang alam, ciptaan Allah, ciptaan Tuhan yang Maha Pencipta. Inilah secara kauninya alam lindung untuk melindungi dari banjir, dari longsor dan lain sebagainya. Ini di pinggiran laut dari kota Sydney, di ujung utara, paling ujung sendiri, kawan, yaitu located south east of Manly, a beachside suburb of Northern Sydney. Jadi suburbnya terletak di Sydney bagian utara, kawan. Ini pinggiran perumahan St. Patrick tadi. Sambil jalan-jalan, sambil saya ajak untuk memahami ayat-ayat Allah secara tertulis, secara wahyu yang telah dibukukan, yaitu berupa Al-Quran sebagai penyempurna segala kitab yang pernah diturunkan atau diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini aku akan mengajak untuk memahami dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayat yang ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum shadaqallahul azim. Artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Surat At-Taubah ayat yang ke-36. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi kawan, menurut para ahli tafsir, Allah Ta'ala menjelaskan bahwa sejak penciptaan langit dan bumi, malam dan siang keduanya akan berputar pada orbitnya. Jadi semua diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka taat, nurut apa yang Allah perintahkan. Allah pun menciptakan matahari dan bulan dan bintang, lalu menjadikan matahari dan bulan berputar pada orbitnya juga, mengikuti perintah Allah. Dari situ muncullah cahaya matahari dan juga rembulan. Sejak itulah Allah menjadikan 1 tahun menjadi 12 bulan, sesuai dengan munculnya hilal atau tanggal. Itu kawan, 1 tahun dalam syariat Islam dihitung berdasarkan perputaran dan munculnya bulan, bukan matahari, kawan.
Berbeda dengan orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasoro, perhitungannya melalui matahari. Ini kawan. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari mengenai ayat tersebut, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Az-zamanu qad istadara kahiyatihi yauma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu sna asyra syahron. Minha arba'atun hurum. Salasatun mutawaliyatun dzul qa'dah wa dzul hijjah wal muharram. Wa rajabu mudharal ladzina baina jumadi wa sya'ban." Jadi menurut Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu ada 12 bulan, diantaranya ada 4 bulan haram atau yang disucikan. 3 bulannya berturut-turut, yaitu Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharram. 1 bulan lagi adalah Rajab, Mudhar, yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Ini kawan, hadis Bukhari nomor 3197. Di Muslim juga ada kawan. Jadi inilah tentang tanggal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Islam, sebenarnya manusia yang beriman itu tinggal menuruti, mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini kawan. Jadi di antara bulan-bulan haram ini, yang bulan-bulan yang disucikan, kenapa dinamakan bulan yang disucikan? Karena bulan tersebut diakui bulan suci. Haram, tidak boleh untuk berbuat maksiat, tidak boleh berbuat bertengkar dan lain sebagainya, saling memfitnah, saling membenci, tidak boleh berbuat rusak, zalim. Ini karena apa? Ini diakui oleh manusia-manusia zaman jahiliyah sebelum Islam juga. Jadi bulan Rajab ini juga sudah diagungkan, dirayakan oleh manusia-manusia sebelum Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama penyempurna. Ini kawan. Dan yang kedua, pada bulan tersebut larangan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Karena mulianya bulan itu. Demikian pula pada saat itu sangatlah baik untuk melakukan apa? Amalan-amalan ketaatan kepada Tuhan, kepada Allah SWT, untuk memperbanyak amal soleh bagi orang Islam, memperbanyak zikir wirid, itu sebenarnya, dan beramal, saling membantu, saling tolong menolong. Di bulan inilah 4 bulan itu, seperti bulan Rajab kali ini, awal bulan Rajab ini, kita banyakin beramal yang baik, berbuat yang terbaik, karena inilah catatan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai penyaksi, sebagai manusia kita hidup di dunia. Ini salah satunya, yaitu diingatkan di bulan Rajab ini kawan. Dan di bulan ini kalau kita beramal, berbuat atau menolong, itu pahalanya sangat besar sekali. Begitu pula juga dosanya. Kalau kita melaksanakan dosa, dosanya juga lebih besar. Ini kawan, ini adalah peringatan bagi kita manusia yang diberi akal. Semoga dengan ada penciptaan tanggal itu adalah penciptaan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta alam raya semua ini. Oke, this is the garden of St. Patrick Estate in north of Sydney. Jadi bagian utara dari kota Sydney kawan. Ini halaman yang dekat dengan National Park atau Taman Nasional, Taman Lindung di kota Manly. Letaknya di ujung utara bagian kota Manly. Jadi ikut Northern Beaches, yaitu pantai utara dari sebelah pantai kota Sydney kawan.
New South Wales, Australia. Inilah kawan, taman-taman ini, pohon-pohon ini kalau tidak dipelihara, diperbaiki, pasti akan rusak. Sama halnya dengan matahari, bulan, alam raya ini semua ada yang ngatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan ayat tadi dalam surat At-Taubah itu tadi kawan. Semoga dengan video ini menambah kepahaman kita di dalam memahami kehidupan ini agar lebih baik, lebih terarah dan jelas. Oke, hopefully with this video our life more better and best, insya Allah. Apabila ada kurang benar, kurang jelas, mohon dimaafkan kawan. Saya akhiri akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.